Bilik Podcast, bicara informasi, literasi, dan edukasi kepemiluan, disampaikan by KPU Kabupaten Kupang. Salam sehat, sahabat pemilih. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Bilik Bicara Informasi, Literasi, dan Edukasi Kepemiluan KPU Kabupaten Kupang. Bersama saya, Sri Alam Runtuk Sibuto. Hadir bersama kita di sini, sahabat pemilih, Bapak Samsul Gole, selaku Divisi Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Kupang. Bapak Sam, saya sapa Bapak Sam. Boleh Bapak Sam? Boleh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Sam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabar hari ini baik, mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman pemilih untuk ke wilayah Kabupaten Kupang. Baik, puji Tuhan Bapak Sam. Bapak Sam, dalam masa non-tahapan, khusus Divisi Teknis KPU Kabupaten Kupang, apa saja yang dilaksanakan atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Divisi Teknis KPU Kabupaten Kupang? Jadi untuk Divisi Teknis Kabupaten Kupang di non-tahapan ini, pertama kita melakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan per semester. Untuk semester 1 dijadwalkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, sementara untuk semester 2 bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Baik, berikut lagi ada kegiatan lanjutan, kita mempersiapkan untuk membuat rancangan daerah pemilihan. Ketika kita sudah mendapatkan data agregat kependudukan per kecamatan, baru ditetapkan jumlah kursi DPR kabupaten kota untuk kita tindak lanjuti dalam rancangan pembuat dapil. Begitu juga dalam tahapan ini kebetulan kita ada yang DPR berhenti antar waktu, maka kita mempersiapkan untuk melakukan proses penggantian antar waktu. Baik Bapak Sam, berarti untuk saat ini Divisi Teknis melaksanakan 3 tahapan, 3 kegiatan ya Bapak Sam. Baik Bapak Sam, berbicara tentang pemutakhiran partai politik, apa saja yang akan dilakukan atau persiapan apa yang dilakukan oleh partai politik menjelang pemutakhiran semester 1 2026? Ya, jadi teman-teman pemilih, untuk kegiatan pemutakhiran data partai politik ini kita lakukan untuk semester 1 di tahun 2026 ini. Kita sudah mulai di bulan Januari, nanti sampai dengan bulan Juni. Partai politik melakukan pemutakhiran data pemilih ini via sistem informasi partai politik. Jadi sistem informasi partai politik ini hal-hal yang dilakukan oleh partai politik, pertama terkait dengan kepengurusan. Apakah kepengurusan ada pergantian kepengurusan atau ada pengurus yang sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat lagi bisa diganti. Kedua, keanggotaan partai politik tersebut, itu juga harus dilihat kembali anggota-anggota partai politik. Selanjutnya tempat domisili kantor itu apakah masih tetap atau sudah berpindah ke tempat yang lain. Baik Bapak Sam, tadi kita berbicara tentang kesiapan partai politik menjelang semester 1 2026. Nah, dari KPU Kabupaten Kupang sendiri Bapak, dalam hal ini pelaksanaan pemutakhiran apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang sendiri terkait aplikasi Sipol? Ya, jadi khusus untuk Sipol ini KPU melakukan verifikasi setelah partai politik menginput dalam Sipol itu. Hal-hal yang dilihat itu kan kesesuaian dan tidak ada kesesuaian antara data yang di Sipol dengan data yang hard copy yang misalnya SK. Kita lihat kecocokan sesuai tidak antara data yang di Sipol dengan SK. Misalkan di Sipol itu nama ada pakai nama singkatan, sementara di SK nama lengkap, ataupun yang ada di Sipol tidak menggunakan gelar, sementara yang di SK tertuang di SK itu menggunakan gelar. Begitu juga dengan data-data yang lain yang perlu kita lihat, kita verifikasi, sehingga dengan data yang kita masuk itu nanti bisa terbaca oleh partai politik yang bersangkutan. Nah Bapak, dalam masa proses verifikasi pemutakhiran partai politik, jika ditemukan yang seperti Bapak sebutkan tadi ada ketidaksesuaian, apakah dalam masa berikutnya oleh partai politik bisa dilakukan perbaikan atau bagaimana Bapak? Ya, jadi dalam tahapan ini
kita KPU sebatas melakukan verifikasi dan itu ada keterangan. Tidak sesuai itu dilanjutkan keterangan, atau tidak sesuai itu nanti diberi keterangan. Keterangan itu kan nanti terbaca lewat sipol itu sendiri. Dan untuk tahap berikutnya mereka melakukan perbaikan-perbaikan untuk di semester berikutnya. Oh, baik Bapak, berarti masih ada peluang untuk partai politik melakukan perbaikan di semester berikutnya Bapak Sam. Baik Bapak Sam, kita beralih berikutnya ke tahapan dapil. Nah, bagaimana dapil terkait di masa non tahapan ini Bapak Sam? Ini informasi untuk rancangan dapil ini sudah ada arahan dari provinsi untuk kita menyiapkan rancangan dapil. Jadi rancangan dapil dari 7 prinsip yang ada ini KPU akan melakukan tahapan-tahapan. Tahapan pertama, kalau memang kita sudah terima di AK2, maka langkah pertama yang diambil oleh KPU itu kita menghadirkan narasumber dan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat dalam kegiatan FDT, fokus diskusi terkumpul. Dalam diskusi ini kita mengundang narasumber yang berlatar belakang terkait dengan budaya, terkait dengan sejarah, karena itu salah satu prinsip dari 7 prinsip yang ada, sehingga kita juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda dalam memberikan masukan-masukan terkait dengan rancangan yang kita siapkan oleh Kabupaten Kupang. Baik Bapak Sam, berarti terkait rancangan daerah pemilihan ini kita masih menunggu di AK2 ya Bapak Sam? Oke, baik. Nah, sahabat pemilih, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang proses PAW itu sendiri. Bapak Sam, PAW itu sebenarnya apa sih? PAW itu penggantian antar waktu sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang setelah berapa kali melakukan perubahan, dan perubahan terakhir itu di PKPU nomor 3 tahun 2025. Berarti PAW ini bisa dilaksanakan terhadap anggota DPRD Kabupaten Kupang pemilu tahun 2024. Siap. Bapak Sam, PAW itu sendiri jika mana bisa dilaksanakan terhadap anggota Dewan Aktif Bapak Sam? Jadi penggantian antar waktu ini ketika ada anggota yang berhenti antar waktu. Berarti antar waktu ini diakibatkan pertama meninggal dunia, kedua diberhentikan, ketiga mengundurkan diri. Oh, berarti ada 3 syarat sehingga KPU Kabupaten Kupang bisa melaksanakan proses PAW itu sendiri ya Bapak Sam. Baik Bapak Sam, terkait prosedur mekanisme jika anggota DPRD itu, kita bahas satu-satu Bapak Sam, meninggal dunia. Jika meninggal dunia, dokumen-dokumen apa saja yang akan partai politik sampaikan ke Bapak untuk melakukan, yang menyampaikan ke KPU Kabupaten Kupang untuk dilakukan proses PAW? Ya, jadi untuk proses PAW ini posisi KPU pasif. Setelah kita menerima surat dari pimpinan DPR Kabupaten Kupang terkait pertama menyampaikan DPR yang berhenti antar waktu dan meminta calon pengganti antar waktu kepada KPU. Dan dalam PKPU 3 tahun 2025 itu disampaikan bahwa surat yang disampaikan oleh DPR itu kalau bisa disertai dengan data pendukung. Data pendukung yang dimaksudkan ini ketika yang berhenti itu meninggal dunia, minimal ada surat keterangan dari kepala desa atau surat keterangan dari lurah ataupun surat keterangan dari rumah sakit di mana yang bersangkutan meninggal dunia, ataupun surat akte kematian dari dinas Dukcapil. Kalau yang mengundurkan diri berarti ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan di atas kertas materai. Dan untuk yang diberhentikan minimal ada surat pemberhentian dari pihak-pihak yang berwenang. Baik Bapak, jika surat dari Ketua DPRD diterima KPU Kabupaten Kupang, selanjutnya apalagi yang akan dilakukan Bapak? Setelah KPU menerima surat dari pimpinan DPR Kabupaten Kupang, langkah selanjutnya yang diambil oleh KPU Kabupaten Kupang sebelum menyampaikan jawaban terhadap surat pimpinan DPR, pertama yang dilakukan adalah KPU melakukan
verifikasi terkait ada beberapa dokumen yang perlu dilakukan verifikasi. Pertama, verifikasi dilakukan penetapan hasil pemilu tahun 2024 oleh KPU RI. Ya. Itu sebenarnya kita tahu bahwa itu keputusan nomor 360. Berikut lagi kita melihat lagi di keputusan KPU Kabupaten Kupang terkait dengan penetapan calon terpilih. Itu kemarin kita dengan keputusan nomor 520 terkait dengan penetapan calon terpilih. Dari itu kita melihat ada perolehan suara ada di situ, berapa perolehan suara, peringkat suara sah dengan peringkat-peringkat yang sudah disampaikan. Berikut lagi kita memverifikasi terkait dengan daftar calon tetap, khususnya partai dan di dapil yang sama itu. Selanjutnya setelah itu KPU juga bisa melakukan klarifikasi ke partai politik ataupun kepada yang bersangkutan untuk memastikan jika ada yang kekurangan kita pastikan untuk dilengkapi. Misalnya belum ada surat keterangan kematian atau belum ada surat pengunduran diri ataupun belum ada surat pemberhentian. Kita klarifikasi untuk itu. Dan kita juga sekaligus kita menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersiapkan sebagai syarat menjadi calon DPR itu sendiri. Baik, Bapak Sam. Dari 3 kasus tersebut, seperti Bapak sampaikan tadi, setelah menerima surat dari Ketua Dewan, KPU berproses dengan memperhatikan 360 dari SK 360 dari KPU dan SK 520 dari KPU Kabupaten Kupang, serta memperhatikan DCT dengan dokumen-dokumen pendukung. Nah, Bapak, jika pada saat melakukan klarifikasi dokumen pendukung itu terdapat mempunyai status yang tidak memenuhi syarat, misalnya pada saat Bapak klarifikasi ke kematian misalnya, yang meninggal dunia terus tidak memenuhi syarat, atau misalnya yang mengundurkan diri, atau dalam hal ini yang diberhentikan oleh partai. Kasus lagi selanjutnya Bapak, jika bersengketa hukum, itu bagaimana Bapak? Apakah dalam jangka waktu 5 hari itu harus ditentukan statusnya di PAW atau bagaimana Bapak Sam? Ya, ini semakin menarik ini pembahasan kita khusus untuk alasan untuk pemberhentian. Dari 3 penyebab ini, kalau meninggal itu sudah pasti. Kalau meninggal kan ada surat keterangan kematiannya sudah pasti. Sementara yang mengundurkan diri juga sudah pasti bahwa ada surat pengunduran diri. Hanya persoalan yang terakhir ada diberhentikan. Diberhentikan ini pasti ada upaya hukum yang dilakukan oleh yang diberhentikan. Ketika upaya hukum dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka KPU hanya menyampaikan surat kepada pimpinan DPR bahwa kami belum bisa menyampaikan nama karena belum ada keputusan tetap dari pengadilan. Sehingga dengan ada keputusan tetap dari pengadilan itu, maka kita bisa keluarkan nama suara sah berikutnya untuk kita sampaikan kepada pimpinan DPR. Itu waktu yang diberikan itu 5 hari kerja. Dari 5 hari kerja, kalau memang kita hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, 5 hari kerja. Baik, Bapak Sam. Berarti jika itu tidak ada kendala ya Bapak Sam, dengan yang ada kendala. Nah, setelah proses klarifikasi dokumen itu terkait aplikasi PAW itu bagaimana Bapak Sam? Ya, jadi ini kita ya bisa pertanyaan mungkin saya lebih menjurus ke pertanyaan-pertanyaan ketika kita melakukan verifikasi. Ketika KPU melakukan klarifikasi, kita menemukan ini kan kita menyampaikan kepada pimpinan DPR bahwa suara calon pengganti adalah memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari peringkat perolehan suara dari dapil dan dari partai yang sama. Ketika kita melakukan verifikasi, kita temukan misalnya di perolehan suara itu kita temukan lebih dari 1 calon pengganti yang memperoleh suara yang sama. Apa yang harus KPU lakukan? Ketika menemukan kasus seperti itu, maka KPU pertama melihat sebaran wilayah perolehan suara. Jika lebih dari 1 kita lihat sebaran juga secara berjenjang.
Pertama kita melihat sebaran di tingkat kecamatan. Saya misalkan contoh kita di Dapil 2. Di Dapil 2 itu ada 6 kecamatan. Sebaran perolehan suara dari suara berikut yang sama itu seperti apa? Apakah 6 kecamatan itu dua-dua sebaran suara sama atau ada yang lebih dari itu? Ketika kita menemukan jika sebaran suara yang sama sudah pasti kita harus turunkan sebaran yang lebih luas lagi, itu di tingkat desa dan kelurahan. Kita lihat lagi, kita lihat di desa kelurahan itu sebaran seperti apa. Misalkan di Dapil 2. Di Dapil 2 dari 6 kecamatan itu ada 47 desa kelurahan. Dari 47 desa kelurahan itu kita lihat sebarannya. Kalau kita lihat sebaran sama 47, maka harus turun. Kalau memang lebih, misalnya ada yang 47, ada yang 45, pasti sudah ada ditetapkan. Tapi masih sama. Jadi masa kita temukan sebaran di 47 desa lurah itu hampir sama semua. Maka kita turunkan sebaran lebih luas lagi di tempat pemungutan suara, di TPS. Di TPS juga kita lihat. Kalau memang kejadian juga masih sama ini, bersama itu sudah bicara di regulasi di peraturan PKPU nomor 3 tahun 2025 sudah ada mengatur tentang itu. Di pasal berikutnya menyampaikan bahwa ketika kita menemukan yang sama sampai di sebaran yang terakhir di TPS, maka selanjutnya kita melihat jenis kelamin. Ketika dari dua calon pengganti antar waktu memperoleh suara yang sama dan jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, maka perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti. Bagaimana kalau yang memperoleh suara sama itu jenis kelamin yang sama? Perempuan semua misalnya, atau laki-laki semua. Bagaimana langkah? Itu juga sudah diatur dalam PKPU 3 tahun 2025. Ketika kita menemukan ada dua calon pengganti antar waktu yang jenis kelamin yang sama, maka untuk menetapkan calon pengganti adalah melihat nomor urut dalam DCT. Jadi nomor urut DCT sesuai dengan urutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu. Itu Ibu Sri. Baik Bapak Sam, berarti proses menentukan calon PAW ini sudah sesuai dengan PKPU 3 dengan surat keputusan yang dihasilkan oleh KPU RI dan KPU Kabupaten Kupang sendiri Bapak ya? Iya benar Ibu Sri. Berdasarkan suara sah perolehan suara terbanyak. Ya. Baik Bapak Sam, pertanyaan terakhir. Jika proses PAW sudah terjadi, kira-kira masa kerja PAW itu Bapak sampai kapan? Pengganti PAW, masa kerja anggota DPRD yang PAW yang melaksanakan ini. Ya, jadi Ibu Sri, teman-teman pemilih warga Kabupaten Kupang yang berbahagia, jadi khusus untuk masa jabatan calon pengganti antar waktu ini adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang diganti. Jadi kalau memang sisa masa jabatan tersisa 20 bulan, ya tinggal melanjutkan sampai dengan masa berakhir. Tetapi kalau memang pada saat di akhir-akhir masa jabatan, itu ketentuan di peraturan PKPU juga, sisa masa jabatan, misalnya sisa masa jabatan sampai 6 bulan saja, kurang dari 6 bulan, maka KPU tidak melakukan proses lagi. Dibiarkan kosong sampai dengan masa jabatan berakhir. Siap, Jadi Bapak. tidak perlu diproses. Berarti 6 bulan sebelum pelaksanaan pemilu itu proses PAW tidak bisa lagi dilaksanakan ya Bapak, siap. biarkan posisinya kosong. Baik Bapak Sam, sebelum kita akhiri obrolan kita saat ini, statement dari Bapak Sam untuk sahabat pemilih. Silakan Bapak Sam. Terima kasih Ibu Sri, teman-teman pemilih warga Kabupaten Kupang yang berbahagia. Semoga podcast hari ini ada beberapa pencerahan yang perlu diketahui bersama. Dengan pencerahan ini kita menambah referensi. Mungkin juga kita tahu persoalan terkait dengan proses dan mekanisme
penggantian antar waktu ataupun para partai politik bisa tahu bahwa ada kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU dalam hal pemutahiran data partai politik berkelanjutan, jadi mungkin bisa bersiap-siap untuk kita melakukan pemutahiran itu. Dan terakhir terkait dengan KPU juga diarahkan untuk membuat rancangan daerah pemilihan. Jadi mungkin ada masukan-masukan terkait dengan dapil kita yang ada di tahun 2024 sampai 2029 ini. Kalau bisa kita melihat dari 7 prinsip yang ada itu kira-kira mana prinsip yang bisa masuk untuk kita membentuk rancangan dapil yang dimaksud. Barangkali itu mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di podcast berikutnya. Terima kasih Ibu Sri. Terima kasih Bapak Sam atas obrolan kita kali ini. Teman pemilih, terima kasih atas waktunya untuk podcast kali ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di kanal YouTube KPU Kabupaten Kupang. Salam sehat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bilik Podcast.